Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menjumpai Anda dengan saya Suraya Sasabila dan inilah berita selanjutnya. Dalam konteks ini, Camat bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dari berbagai perangkat daerah di tingkat kecamatan. Ia bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa atau kelurahan, mulai dari memastikan tertib administrasi, pengelolaan keuangan, hingga pembinaan terhadap kepala desa dan perangkatnya. Untuk informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan rekan kami, Nafija Alfajira, yang sudah berada langsung di lokasi Kecamatan Jatinunggal. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari Semanjar TV ingin berbincang mengenai progres dan tantangan pelayanan publik di Kecamatan Jatinunggal. Saya di sini bersama Bapak Camat. Bapak, saya ingin bertanya, apa saja program pertama yang mau Bapak jalankan setelah resmi menjadi camat? Terima kasih dari Semangga TV. Kalau program, kalau beda dengan misalnya kepala desa atau kepala daerah. Kalau kita kan bukan dipilih oleh masyarakat dengan pemilihan, tapi kita diberikan tugas. Tapi kalau program memang ada, kita mengkolaborasikan, ada yang memang kebijakan pimpinan, ada kebijakan bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Nah, itu mungkin kalau teorinya top down, kita juga mengkolaborasikan dengan kebutuhan, keinginan warga masyarakat Jatinunggal. Nah, kita mengkolaborasikan antara top down dengan bottom up, dan ya banyak sebetulnya program-program yang tentunya harus dijalankan ketika mengkolaborasikan antara kebijakan pimpinan dengan kepentingan warga masyarakat Jatinunggal. Terus, Baik, di mana Bapak Camat biasanya menghabiskan waktu luang, waktu banyak di kantor atau di lapangan? karena kebetulan baru dan ya banyak tugas yang harus dilaksanakan terutama dari kebijakan pimpinan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan biasanya idealnya kan ada ketika membangun organisasi, ya ada mungkin ya tentunya yang sederhana aja. Yang pertama kita berkonsolidasi, dan ya di awal-awal ini kita memang sering ke lapangan, sering ya koordinasi, komunikasi, konsolidasi dengan teman-teman di lapangan, di desa, dan juga dengan teman-teman di PT ya, OPD atau PT yang ada di Kecamatan Jatinunggal. Jadi nanti setelah konsolidasi dengan ya berbagai potensi SDM juga faktor pendukung lainnya, tentunya kita juga ya tadi melakukan kaderisasi, artinya ya membagi-bagi tugas. Bidang ini nanti akan dikerjakan oleh seksi mana atau kecamatan. Tentunya jika sudah terbagi-bagi tugas, kita akan melakukan mobilisasi, artinya bergerak menuju tadi pelaksanaan kegiatan yang tentu basicnya permasalahan yang terjadi di Jatinunggal. Jadi kalau tidak kalau hanya duduk di kantor, kita tidak akan bisa juga mengetahui masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Jatinunggal. Jadi kita selama ini lebih sering banyak di lapangan. Kapan program Bapak akan dijalankan? Kalau program sambil, jadi ada program yang sedang berjalan, tapi tentunya di perjalanan banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Jadi dari awal pun kita sudah langsung melakukan ya tadi tugas, ya, nah, tidak harus juga tugas. Kalau inovasi baru itu tidak harus hal yang baru, tapi tadi memperbaiki permasalahan ataupun ya tadi mengadopsi, terus memodifikasi. Itu kan kalau kita berbicara inovasi, yaitu salah satu hal inovasi. Tidak harus program yang baru-baru. Kita melaksanakan perencanaan yang sudah dimulai di Kecamatan Jatinunggal, karena kami datang ke sininya ke pertengahan tahun di awal. Baik, siapa saja pihak yang akan Bapak ajak kerjasama biar program kerja berjalan dengan lancar? Kalau
siapa saja, tentunya semua tidak terbatas, termasuk ya tidak terbatas di misalnya teman-teman di unit pelaksana teknis di PT, misalnya di dinas pendidikan, kesehatan, itu semua termasuk di desa, RT, RW, semua kita senantiasa libatkan, karena itu juga memang ciri khas kita masyarakat Indonesia tunggal gotong royong. Jadi kita lakukan bersama-sama karena prinsipnya ya mungkin ada satu prinsip yang ingin kita munculkan, kalau bahasa Jawa siling asepan lah. Jadi setiap bidang kita saling dukung, saling ya, bersinergi, saling ya tadi mensukseskan program di tiap bidang ya masing-masing. Jadi seluruh stakeholder yang ada di Jatinunggal kita sedang terlibatkan. Bagaimana Bapak memastikan bahwa program-program jangka panjang ini akan tetap berjalan efektif meskipun terjadi pergantian personel di tingkat kelurahan atau desa? Ya makanya dari awal tadi kita melakukan konsolidasi artinya teman-teman semua, karena kalau di desa ada pergantian kan tidak semua serta merta berubah semua gitu desanya, tapi paling kepala desa ada perangkat, itu pun prosesnya ada prosedurnya ketika pergantian personil. Dan ya setiap program senantiasa diketahui bersama, tidak hanya satu pihak, satu bidang yang mempunyai tanggung jawabnya, tapi diketahui bersama. Ketika seseorang yang leading satu program itu mungkin apa tidak hadir atau mungkin tadi berhenti, tetap bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Mengapa Bapak memilih untuk menjalankan program-program tersebut? Yang tadi kalau bukan masalah pilih memilih, karena kita tadi ada yang top down-nya, ada yang bottom up, ada juga yang memang di lapangan misalnya ada masalah, karena kita justru yang spesialnya fungsi kita hadir kita ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya makanya tadi kita juga keliling ke lapangan untuk menggali masalah, bukan membuat masalah, tapi menggali masalah dan ya kita lakukan musyawarah untuk mencari solusi, dan yang mudah-mudahan ya itu fungsi kami itu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Bapak, apa pesan Bapak atau harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Kecamatan Jatinunggal terkait upaya pemerintah dalam melayani mereka? Ya pesannya sama, karena sebaik apapun pimpinan, misalnya camat atau kepala desa, tanpa dukungan dari seluruh stakeholder, terutama dari warga masyarakat itu sendiri, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi intinya ayo semua sama-sama yang merasa masyarakat Jatinunggal, kita kerahkan seluruh kemampuan kita ya untuk tadi membangun kecamatan yang kita cintai aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Ya, dan siap. informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Napija atas laporannya langsung dari lokasi. Demikian berita hari ini, saya Suraya Sasabila dan rekan saya yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.